Halo guys, jumpa sama gua. Nah, kali ini gua akan membawa kalian ke tempat ruang uji kelayakan kendaraan ya atau KIR. Nah, ini di depan gua ada mobil-mobil baru nih guys ya dari Toyota. Dia mau melakukan pendaftaran di sub ya. Dia aja untuk mobil angkutan barang ya guys. Nah, dia sedang antri untuk melakukannya. Nah, ini gue sedang antri nih guys ya. Jadi untuk memasuk ke dalam ruang di depan gue tuh ada ruang uji kelayakan. Nah, nanti semuanya akan diperiksa di situ. Apakah kendaraan kalian sudah layak jalan atau enggak ya? Nah, sebelum masuk ke sini kalian harus datang ke pendaftaran. Yang pertama pendaftaran, nanti setelah registrasi pendaftaran kalian mendapatkan surat atau selembaran, ada beberapa lembar, dan jika sudah dapat surat nah kalian akan masuk seperti yang sekarang nih gue lakukan. Nah, gue sudah masuk. Nah, untuk melakukan uji kelayakan ya, ini lagi dicek sama petugasnya. Yang pertama ini pengecekan berdasarkan data kendaraan dulu ya. Nah, di sini dilakukan pengecekan di bagian lampu-lampu ya. Nah, ini petugasnya ngecek bagian lampu-lampu kendaraan apakah semuanya normal, hidup semua ya. Untuk lampu depannya, nah selanjutnya beliau akan ngecek bagian lampu belakang ya. Pokoknya untuk pertama setelah masuk ke ruangan ini yang diperiksa untuk pengetesan pertama itu pertama di bagian lampu-lampu, dari mulai lampu kabut, lampu senja ya, lampu besar, lampu jauh, terus lampu sen kanan, sen kiri, semuanya dicek sampai dengan lampu mundur ya. Begitupun lampu sen kanan kiri belakang dicek juga, dan lampu stop atau lampu rem semuanya dilakukan pengecekan dengan detail lah. Nah, nanti jika ada yang mati, nah itu kalian salah satunya termasuk dalam kata tidak layak ya, tapi biasanya kalian bisa melakukan pengecekan sebelum masuk ke area ruangan ini. Kalian cek dulu kendaraannya, periksa dulu lampu-lampunya, ataupun kalian bisa persiapkan di rumah ya. Sebelum berangkat sini kalian cek semuanya lampu-lampunya ketika sudah hidup. Nah, setelah sampai di lokasi untuk uji KIR atau uji kelayakan, nah kalian cek kembali ya. Kadang-kadang di jalan itu suka ada korsleting atau apa yang membuat lampu kalian mati ya. Makanya sebelum masuk ke ruangan ini alangkah baiknya kalian cek lagi. Nah, makanya hal-hal yang perlu kalian antisipasi adalah, nah saya ini membawa lampu-lampu cadangan ya, seperti lampu rem, bohlamnya ya, bohlam kaki 1, kaki 2, terus bohlam lampu senja ya. Itu kan untuk lampu rem, lampu sen, lampu senja, terus sama lampu mundur ya. Kalian siapin aja bohlamnya. Jadi ketika kalian sampai di lokasi ada lampu yang mati, bisa kalian langsung ganti ya guys. Jadi supaya kalian nggak bolak-balik nanti jika nggak lolos di uji kelayakan ini ya guys ya. Oke guys, setelah tadi pengecekan lampu-lampu, saatnya sekarang gua disuruh maju ke depan nih guys. Yang kedua ini gua melakukan pengecekan di bagian kaki-kaki mobil ya. Di bagian kaki-kaki mobil ini ada yang sudah tidak layak atau masih ya. Nah, ini dilakukan pengecekan oleh petugasnya. Nah, nanti jika memang tidak terlalu fatal ya, ini masih ditoleransi guys sama petugasnya. Nah, paling disarankan harus segera diganti. Nanti dikasih tahu sama petugasnya biasanya kalau tidak ada yang
bagus ya. Ini dilakukan pengecekan rem di sini, dilakukan pengecekan juga oleh petugasnya sambil dilihatnya fungsi rem kalian itu berfungsi dengan baik atau enggak, dan kaki-kakinya apakah ada yang sudah termakan usia atau masih layak atau enggak. Di sini dilakukan pengecekan ya detail oleh petugasnya. Nanti jika tidak ada yang atau masuk dalam kategori tidak layak harus ada pergantian, nanti kalian akan dikasih tahu ya. Paling kalian disuruh turun, dikasih lihat bagian mana yang rusak oleh petugasnya. Jika hal tersebut ya itu tidak terlalu fatal, petugasnya hanya kasih menyarankan langsung segera untuk diperbaiki. Tapi jika sesuatu yang fatal ya, seperti rem yang sudah tidak maksimal, itu kalian bisa dinyatakan tidak lulus dalam uji KIR tersebut ya guys ya. Jadi kalian harus perhatikan dengan detail ya sebelum melakukan uji KIR di tempat di SUP ya, Dinas Perhubungan di daerah kalian masing-masing ya. Nah, ini proses keduanya, melakukan pengecekan di kolong ya atau bawah kaki-kaki. Nah, nanti dari sini kita juga selanjutnya yang ketiga itu melakukan pengecekan fungsi rem atau kinerja rem nanti dengan alat, dan di situ ada monitornya, ketahuan ya nanti rem sebelah mana yang kurang fungsi atau kurang maksimal, nanti ketahuan dari layar komputer yang berada di sebelah kanan petugas ya. Nanti kita juga akan diberitahu oleh beliau guys. Dan ini masih melakukan pengecekan di bawah oleh petugas, dia sedang mengecek ya paling satu persatu ya bagian kaki-kakinya, sasis-sasisnya ya guys. Oke, kita tunggu selanjutnya ya, kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, untuk pengecekan yang ini agak lama ya guys, karena mereka atau petugasnya harus detail ya, benar-benar mengecek kelayakan kendaraan tersebut ya. Jadi untuk di bagian yang kedua ini memang agak lama ya prosesnya, karena harus melakukan pengecekan dengan detail di bagian-bagian yang kira-kira fatal. Nah, khususnya untuk mobil angkutan atau mobil barang ya. Oke, saya sudah maju nih. Nah, sekarang melakukan pengecekan rem oleh sistem ya guys, oleh sistem. Nanti seberapa maksimal rem tersebut nanti ketahuan di layar komputer ya. Nanti kita disuruh injek rem, injek rem tangan ya. Nanti depan belakang akan diperiksa ya guys. Oke guys, saksikan aja terus videonya sampai akhir. Jadi kalian jika ingin melakukan uji KIR kelayakan kendaraan, nggak usah ragu lagi guys, nggak usah takut-takut, kalian bisa datang aja langsung, prosesnya mudah kok ya. Jadi yang pertama kalian ke ruang pendaftaran ya untuk mendapatkan berkas untuk pengajuan uji KIR kelayakan kendaraan. Nah, nanti setelah udah dapat berkasnya, nah barulah bisa masuk ke ruangan uji KIR kelayakan kendaraan ya, seperti ini. Jadi kalau belum dapat berkasnya dari pas masuk itu belum bisa di ruangan ini ya.
Oh. Ujung ya? Ya, tangkap. Tungguinnya. Tungguin dulu, tinggal. Mulut, mulut. Hah? Wah, itu harus lubung nih. Informal. Udah omni security lu man, parah lu. Parah lu man.